Oke, ini untuk fisika kelas 11 tentang impuls, kelas 10 ya, untuk impuls dan momentum. Nah, saya mulai dari momentum dulu. Apa sih momentum itu? Sebenarnya momentum itu simple, cuma kalau dalam perhitungan itu tinggal massa dikali kecepatan gitu ya. Nah, terus ini lambang fisikanya P kecil, ini biasa M, ini V. Satuannya ini kilogram, ini meter per sekon, ini kilogram meter per sekon, atau boleh juga Newton sekon. Nah, sekarang maksud dari hasil kita kali massa dan kecepatannya itu apa? Jadi kalau momentum besar, itu dia cenderung tetap akan bergerak, susah dihentikan gitu ya. Susah untuk berhenti. Oke? Nah, jadi contohnya nih, kalau misalnya kita ada sepeda, ada mobil, ada truk tronton gitu ya misalnya. Biar bedanya jauh sedikit. Nah, kalau sepeda itu kan paling ya cuma satu orang yang naik, berat sepeda pun ya 10 kilo lah gitu ya. Kalau di atau 20 kilo ya. Kalau ditambahkan anggap 80 kilo, kecepatan sepeda kecil ya. Ini momentumnya anggap kecil dibandingkan mereka ya, momentum kecil. Oke. Nah, kalau mobil, mobil tuh yang kategorinya ya apa ratusan kilo lah ya. Tambah misalnya tambah orang full misalnya ya, ratusan kilo juga. Kecepatannya lumayan, itu anggaplah sedang momentumnya dibanding tiga ini ya. Ini urutannya kecil, sedang, nanti ini besar. Kenapa? Walaupun truk tronton ini lambat, cenderung lebih lambat daripada mobil, masih laju dari sepeda sih. Tapi masanya ini berton-ton ya. Mungkin sampai 30-an ton kalau full. Kalau itu ketika masnya full gitu ya. Jadi ini besar sekali. Jadi kalau kayak tronton ini dia lagi melaju sedang lah kecepatannya sedang cukup, itu dia mau rem aja sudah susah ya, dia susah berhenti ya. Jadi kalau misalnya kita di jalan ketemu truk tronton, kita harus ya sebaiknya kasih dia lewat duluan karena memang supirnya mau rem pun susah gitu ya. Nah, mobil sedang lah ya, jadi kita lihat tingkat resikonya. Kalau sepeda sih ya agak ya dibilang kalau mana kalau ditabrak itu rusaknya kecil ya. Jadi kalau misalnya momentum besar susah berhenti, kalau dia ada tumbukan atau tabrakan, ini akan menghasilkan gaya rusak yang besar ya. Jadi F besar. Jadi momentum besar akan menghasilkan gaya besar kalau tabrak gitu. Jadi contoh kalau mau hitung momentum, kalau hitung momentumnya sih gampang ya. Nanti mau kaitkan dengan barang lainnya, konsep lainnya yang agak ribet. Nah, misalnya ada mobil 800 kilo, V-nya 72 km per jam. Ini sudah termasuk orangnya ya. Berapa sih momentumnya? Nah, ini ubah log ke meter per sekon ya. Kita tak pakai kilometer per jam dalam satuan SI. Itu jadi 20 meter per sekon, yaitu bagi 3,6. Nah, kalau itu momentum tinggal massa dikali ini bukan 72 ya. Jadi 16.000 Newton sekon. Oke. Nah, terus ini tentang momentum sekilas dulu. Nah, terus kalau kayak momentum nih bisa dikaitkan dengan hukum Newton 2 ya. Jadi kalau hukum Newton 2 yang kita tahu SMP SMA bunyinya kan F sebanding dengan M dan A ya, massa kali percepatan. Sebenarnya barang ini kalau kita baca yang sumber-sumber lain itu juga bisa perubahan momentum dalam selang waktu tertentu atau perubahan waktu. Oke, dalam selang waktu tertentu. Kalau dalam lambang ini F itu delta P per delta T. Jadi gaya yang besar yang dirasakan nanti kalau misalnya ada tumbukan, kalau tumbukannya terjadi sangat singkat, ya 0,00 sekian detik itu bisa menghasilkan F yang sangat besar ya. Kalau delta P-nya kalau laju dengan tak laju gitu ya. Jelas lah ya, kalau laju pasti gayanya besar, kalau lambat berarti gayanya kecil gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya contoh sabuk pengaman, itu sabuk pengaman itu longgar ya. Kita bisa mainkan gitu. Tapi pas misalnya kita rem mendadak, jadi tiba-tiba delta P-nya besar dari laju tiba-tiba rem mendadak, terus rem mendadak berarti delta T-nya kecil. Nah, harusnya kalau tak pakai sabuk pengaman kita akan terlempar keluar gitu ya harusnya. Tapi karena ada sabuk pengaman, badan kita ditahan oleh sabuk pengaman, tapi tak sakit gitu ya. Kalau tali itu sakit karena menekan dada kita. Nah, dia tidak sakit karena dia bisa dimainkan. Jadi kita maju ke depan, tetap maju, tapi tidak selaju
yang tanpa sabuk pengaman. Jadi ya paling tidak kita masih di kursi, tapi tidak sakit dada kita. Ya. Mungkin teorinya seperti itu. Nah, kemudian di sini ada delta P. Nah, kita mau kaitkan dengan impuls juga. Delta P itu sebenarnya impuls. Lambangnya I. Jadi saya tulis di sini impuls itu sebenarnya perubahan momentum. Oke. Jadi padahal momentum itu kan M kali V. Jadi kalau kita tulis itu boleh juga M kali delta V. Kan masanya sama, barangnya sama. Jadi V-nya berubah, berarti ada perubahan momentum. Berarti itu sama aja dengan impuls. Terus tadi ini F itu delta P per delta T. Jadi F itu kan tadi delta P per delta T. Jadi kalau saya mau cari ini kan sama dengan I per delta T ya. Jadi kalau sama-sama I, boleh dong kita samakan M kali delta V sama dengan F kali delta T. Nah, ini biasanya cerita tentang suatu benda dipukul dari kondisi diam kah atau kecepatannya lagi gimana, ke kanan kita pukul jadi balik kiri. Nah, itu jadi ada perubahan delta V-nya, gaya yang kita pakai berapa, masa benda yang kita pukul berapa, waktu kontaknya berapa. Jadi kita pukulnya slow-slow nak sambil dorong gitu kan, atau langsung cepat gitu. Nah, itu beda ya. Nah, sekarang misalnya ada suatu, saya tulis dulu. Oke, ini ya ceritanya ada bola dipukul dengan gaya 10 Newton dari kondisi diam. Waktu kontaknya 0,02 sekon, masa bolanya 0,01 kg. V-nya jadi berapa? Itu tinggal dimasukin aja, masanya 0,01. Delta V bisa dicari, itu yang kita cari ya. Dari diam jadi berapa gitu kan. F-nya 10, delta T-nya 0,02. Berarti kan dapat delta V-nya adalah 20. Artinya kalau dari diam kita pukul tambah 20, berarti dia akan V akhirnya adalah 20 meter per sekon. Ini contoh perhitungan impuls. Oke, saya pause dulu. Oke, saya lanjut. Oke, ini ada tumbukan dan jenis-jenisnya. Di sini kita ada 3 macam berdasarkan koefisien restitusi. Ada lenting sempurna, lenting sebagian, tidak lenting. Jadi ini ceritanya E-nya 1, E-nya 0, E-nya 0,5. Nah, lenting sempurna itu biasanya kita bilang di soal itu bilang tidak ada energi yang hilang, tidak sempurna, gitu ya. Lenting sebagian berarti kalau yang sempurna tak ada yang hilang, sebagian berarti ada yang hilang. Tapi bukan berarti tidak lenting berarti semuanya hilang, bukan ya. Nah, tidak lenting itu ceritanya dua bendanya menyatu, jadi sama-sama bergerak. Ini mantul, ini pun mantul ya. Ini nempel, ya misalnya ya nempel lah ya. Misalnya peluru tembak balok bersarang di baloknya, itu termasuk tidak lenting. Terus koefisien restitusi itu dicari dari ini E ya, koefisien restitusi itu pakai min delta V aksen per delta V. Ada min, maksudnya ini jangan 1 2, ini 1 2. Artinya dia beda atas bawahnya. Kalau misalnya kan mau V2 aksen min V1 aksen boleh, tapi sini 1 dan 2. Dia harus terbalik atas bawah ya. Nah, ini nanti saya kasih contoh. Terus yang hukum kekekalan momentum juga ini kalau misalnya pada suatu saat ada tumbukan, jadi momentum awal sesaat sebelum tumbukan itu harus sama dengan setelah tumbukan. Maksudnya kalau misalnya dua benda, itu ada M1, V1, ini momentum 1, ini momentum 2. Setelah tabrakan pun total jumlah momentum mereka sama. Tapi bukan berarti ini tetap sama dengan yang pertama tak mungkin sama lagi ya. Jumlah mereka yang bertabrakan yang sama. Jadi ini contoh, jadi ada dua benda, satu ke kanan, satu ke kiri. Nah, di sini ada tanda kanan itu plus, kiri itu min. Ini cuma kebiasaan saya saja. Yang mau diterbalikkan silakan. Yang penting kalau berlawanan arah, 1 plus 1 min. Nah, sekarang kalau contoh soalnya 1 ke kanan, 2 ke kiri, ini 3. Nanti pas kita hitung dalam hukum kekekalan pakai rumus ini MV, hukum kekekalan momentum, itu tinggal mainkan plus minnya. Ini kan berarti 5 kali 2, oke. Terus ditambah 4 kali min 3. Tuh, minus karena ke kiri. Nah, sama dengan M1 5. Terus barang 1 ke kiri, berarti min 1. Jadi ini ceritanya setelah tumbukan, berarti aksen ya. Nah, ditambah M2 dikali V2. V2-nya masih belum tahu, biarkan saja. Nanti kalau dapat plus berarti kanan, dapat min berarti kiri. Kita hitung, ini 10 min 12 berarti min 2, ini min 5. Ditambah 4 kali V2 aksen, ya aksennya. Berarti ini min 5 pindah jadi 3. 3 sama dengan 4 V2 aksen. Berarti V2 aksen adalah 3 per 4 meter per sekon. Artinya dia ke kanan karena plus, tak ada tanda minnya di sini. Oke. Nah, saya pause dulu. Oke, saya kasih contoh yang kedua nih. Tadi kan contoh di atas sudah ada salah satu aksen V aksennya, yang pertama kah yang kedua. Jadi gampang dia pakai hukum kekekalan momentum selesai.
Tapi kalau misalnya dia tak kasih tahu setelah tumbukan masing-masingnya berapa, yang satu tak dikasih tahu, tak dikasih tahu, tapi dia kasih tahu jenis tumbukannya elastis sempurna. Elastis sempurna itu sama berarti lenting sempurna, oke? Ditanya V1 aksen berapa, V2 aksen berapa masing-masing ya. Jadi kalian langsung kalau ketemu soal tumbukan ini kan tinggal M1, V1, M2, V2 dan seterusnya ya, yang hukum kekekalan momentum itu tinggal 5 kali 2 ditambah 3 kali min 5 ke kiri. Sama dengan 5 kali, nah ini V1 aksen saya belum tahu, V2 aksen pun belum tahu, biarkan ya. Ini tinggal disederhanakan, 10 dengan ini min 15 berarti min 5 itu sama dengan 5 V1 aksen ditambah 3 V2 aksen, ini biarkan. Kemudian ada lenting sempurna, ada koefisien restitusinya 1, yaitu V1 aksen min V2 aksen per V2 min V1. V2-nya min 5, V1-nya 2. Artinya, kalau saya susun bersamaan, ini dapat min 7 sama dengan V1 aksen min V2 aksen. Nah, ini tinggal eliminasi. Jadi kalau dia tak kasih tahu V1 aksen, V2 aksennya masing-masing dicari dua-duanya, pasti ada pakai eliminasi atau substitusi, terserah kalian ya. Matriks kah, substitusi, eliminasi, terserah. Cuma yang simple lah ya, ini saya pakai eliminasi, saya kalikan 3, berarti min 5 sama dengan 5 V1 aksen tambah 3 V2 aksen, ini min 21 sama dengan 3 V1 aksen min 3 V2 aksen, ini tinggal tambah. Berarti ini 8 V1 aksen, ini habis, ini min 26. 24 kan 3, berarti 28 seperempat, berarti V1 aksen adalah min 3,2. Oke, ini minus, berarti dia ke kiri. Itu E1. Nah, terus V1 aksen. Berarti V2 aksen berapa? Kalian tinggal masukkan ke salah satu. Mau yang atas boleh, bawah juga boleh, bebas ya. Jadi kalian tinggal hitung aja. Min 7 sama dengan min 3,25 min V2 aksen. Pindahkan, berarti ini minus 3,75 sama dengan minus V2 aksen. Oh, V2 aksennya adalah 3,75 meter per sekon. Oh, ternyata barang pertama ke kiri, barang kedua itu ke kanan, sekian ya satuannya, apa kecepatannya. Ini kalau dia ceritanya lenting sempurna. Tapi kalau misalnya dengan soal yang sama, dia bilang E-nya 0 atau tidak lenting. Oke, itu kalian tinggal M1 V1 tambah M2 V2 sama dengan M1 tambah M2 V aksen. Karena V-nya sudah nyambung. Tidak lenting artinya dia nempel. Atau sebaiknya dari soal bilang dia bersarang, nempel, segala macam. Itu artinya tidak lenting. Nah, sekarang kalau tidak lenting, rumusnya kita boleh nyambung ini. Kan barangnya jadi nempel, V-nya sama. Gabungan aja V-nya ya. Masanya digabung. V-nya dikeluarkan maksudnya gitu. Nah, berarti kalau saya hitung nih, ini tinggal 5 kali 2 ditambah 3 kali min 5. Oke, ini sama dengan 5 tambah 3 kali V aksen. Jadi kalau ini dihitung min 5 sama dengan 8 V aksen. Artinya V aksennya adalah min 5 per 8 meter per sekon. Artinya dia akan ke kiri. Oke, ini gampang ya. Tinggal eliminasi. Yang penting konsepnya ini pakai apa, terus bisa hitung nggak? Tinggal masukin plus minnya bisa nggak ya? Oke. Nah, yang satu lagi, biasanya soal momentum ini pasti ada kaitannya dengan usaha energi ya, pasti biasanya. Jadi kalau misalnya ada benda jatuh, terus mantul lagi, bawah jatuh lagi, mantul lagi. Ini kayak MTK ya, misalnya nih H1, H2, H3 dan seterusnya. Ini kan H2 kan sebenarnya H1 aksen ya. Itu kalau koefisien restitusinya itu tinggal akar H yang H2 per H1. Kalau tak mau boleh juga akar dari H3 per H2, sama aja. Dari mana H2 ini? Sebenarnya dari akar 2GH ya. V sama dengan akar 2GH. Oke, akar 2-nya coret sisa HH. Jadi kan min delta V aksen per delta V. Oke. Ya, nanti coba turunkan sendiri. Ini kalau ada barang jatuh ini kita tinggal pakai ini. Oke, saya rasa cukup sekian. Nanti saya bahaskan pembahasan impuls dan momentum.